Fenomena wanita panggilan yang dikenal dengan Open BO telah menjadi perhatian publik saat ini karena istilah Open BO telah menjadi labeling yang praktiknya tidak jauh berbeda dengan praktik-praktik prostitusi. Gaya hidup hedonis dan serba materialistis membuat faktor kebutuhan hidup meningkat hingga memaksa para wanita ini melakukan cara instan untuk memperoleh pundi-pundi rupiah dengan waktu yang singkat. JJ, nama wanita yang kami samarkan, salah seorang pelaku praktik Open BO, mengungkapkan kepada tim Fakta bagaimana seluk-beluk menjalani profesi wanita Open BO dengan klien mulai dari kalangan biasa sampai kemudian pejabat negara. Pertama kali itu sekitar tahun 2018 atau 2019, pertama kali terjun kerja di entertain. Itu aku kenal sama orang karena sering bareng-bareng, akhirnya deket-deket dan dia menawarkan. Di situ aku terjun. Cara nawarinnya gimana nih? Dan ya, entertainnya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. Entertainnya itu kebetulan aku kerja malam. Kerja malam di klub hosting. Hosting, jadi hosting itu aku kayak ngeramein acara, ngeramein klub. Ngeramein klub karena aku sering ketemu sama si orang ini. Akhirnya dia lama-lama nawarin gitu. Nawarinnya gimana? Ya bahasanya aku nih kayak, lu mau gak sama gua gitu. Nanti gue kasih sekian-sekian. Berapa pada saat itu? Pada saat itu 4,5. 4.500.000. Yes, satu malam. Oke, untuk satu malam. Dan kamu langsung ngiyain? Enggak langsung mengiyakan. Apa yang dipertimbangkan oleh JJ nih pada akhirnya sampai oke deh, akhirnya saya nyobain gitu? Karena pertama kali mikirnya kayak uangnya besar dan daripada singkat aku juga ya? Iya, uangnya besar, terus mikirnya juga daripada aku pacaran gitu ya sama pacar, terus dia apa-apain nggak dapet apa-apa, ya udah aja gitu loh. Sama klien sekalian yang dibayar langsung gede, satu malam doang lagi. Oke, itu pertama kali dengan tarif 4.500.000. Tapi kenal sama orangnya waktu itu ya? Kenal karena kan kita tuh kenalnya udah dari si hosting, selama hosting itu. Iya. Karena kerjaan. Iya. Deket lama akhirnya dia berani lah ngomong kayak gitu. Oke. Nah, setelah itu berlanjut sampai sekarang? Sama orang ini? Untuk Open BO-nya itu sendiri? Berlanjut. Apa yang pada akhirnya memutuskan untuk kayaknya nih dilanjutin aja deh? Ya karena iseng-iseng berhadiah Kak, uangnya gede kan. Sebentar, aku mau memastikan dulu, ini pekerjaan utamanya JJ nggak? Enggak, bukan. Pekerjaan utama, artinya ada pekerjaan lain? Ya, aku pekerjaan lainnya ada lagi, ini hanya sampingan aja sih sebenarnya. Oke. Akhirnya ingin melanjutkan itu karena? Ya karena sampingan? Iseng-iseng aja, dibilang tambahan juga iya sih ya Kak. Cuma lebih ke iseng aja gitu loh. Kalau misalnya aku sekiranya dapat klien yang emang tipe aku suka sama dia, aku kenal dan misalnya aku dari temen aku kenal, ya udah kenapa enggak gitu loh. Tarifnya rata-rata berapa? 4 juta ke atas. 4 juta ke atas. Yes. Kalau JJ sendiri untuk sekarang? 5 juta. 5 juta. Oke. Aku juga pengen tahu dong, ini untuk mereka-mereka yang kemudian ini minta ya menawarkan diri, itu dari mana sih rata-rata? Pejabat ada, pengusaha ada, iya. Oke. Usianya? Tua-tua sih 40 ke atas. 40 ke atas. Yang pernah bareng sama JJ, pejabat juga pernah? Pernah. Pejabat di tingkat apa? DPRD. Iya. Aku mau tahu juga, JJ melakukan ini emang kemauan, artinya bisa menikmati gitu ya, atau ada paksaan, ada trigger di balik ini semua? Nggak ada sih, kemauan sendiri aja. Kemauan sendiri aja. Jadi artinya ya udah, kalau misalnya ada ayo, enggak juga. Betul. Nggak ada masalah gitu. Pernah nggak dapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari klien? Nggak pernah, karena kan aku milih kliennya juga. Yang sekiranya memang aku kenal, terus kalau misalnya aku dapat dari teman, ya teman aku meyakinkan aku kalau dia memang kenal sama orang ini. Terus yang memang aku nyarinya yang ini loh tipe gue gitu loh. Oke. Jadi memang ada standar sendiri ya buat JJ ya. Itu yang dari mulut ke mulut. Kan kita sekarang banyak juga yang melalui aplikasi secara online. Itu ada nggak sih di lingkungan JJ seperti itu juga? Kebetulan kita nggak ada sih Kak. Terus kita juga nggak tahu aplikasinya aplikasi apa. Jadi semuanya langsung? Iya. Kita langsung personal dari klien ke klien aja.
aku sih nyebutnya klien ya. Seberapa sering? Kalau tadi kan kita ngomongin yang satu klien, kalau yang lainnya seberapa sering? Kalau kita ngitung mungkin dari 1 bulan, JJ bisa berapa kali? Ya, aku ngambil dalam sebulan ya paling sekali atau 2 kali. Itu dalam sebulan 2 kali, yang paling banyak pernah sampai berapa kali? 5 kali ya Kak. Sekarang ini kan banyak juga kasus yang disoroti berkaitan, tapi ya bukan melulu mengenai Open BO, seperti salah satunya ada pesta seks di situ, kemudian juga ada kasus video porno beberapa minggu belakangan yang lagi disoroti. Ini mereka ini ada kaitannya nggak sih sama Open BO menurut JJ? Kalau menurut dilihat aku, dari kasusnya aja ya. Dilihat dari kasusnya kayaknya ada sangkut pautnya sama Open BO deh. Apa tuh maksudnya tuh adalah imbas atau cara lain? Imbasnya mungkin ya Kak dari Open BO, mungkin karena mereka satu perkumpulan kali ya, satu circle. Kalau aku kan memang satu grup tapi kita kan sendiri-sendiri. Gitu loh. Mungkin kalau mereka karena satu perkumpulan kali ya. Itu kan tadi ada tarif tuh 5 juta kalau dari JJ. Pernah semacam kayak dikasih fee tambahan sampai berapa kira-kira? Oh pernah. Kira-kira? Pernah sampai 12 juta tapi itu keluar kota. Oh keluar kota. Iya. Untuk berapa hari berarti? Waktu itu ke Surabaya sekitar 2 hari. 3 hari. Oke, JJ, makasih banyak udah mau bercerita sama tim Fakta. Sama-sama. Sehat selalu. Polisi mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Para pemain pun terancam hukuman pidana sekalipun ia merasa dieksploitasi, ditipu, kemudian juga dijebak dalam kasus ini. Kemudian dari pengamat sosial Maman Suherman berharap agar ada sanksi dan aturan yang tegas atas hal ini, tidak hanya kepada mereka yang terlibat langsung dalam pemain video porno tersebut, melainkan kepada industri yang terlibat aksi pornografi beberapa hari belakangan ini. Lantas apakah betul bahwa aksi pornografi yang kemudian ini dinilai sebagai jalan keluar untuk mendapatkan uang dalam sekejap ini bisa diberantas? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.